Selamat datang kembali di channel kami dan terima kasih untuk kalian yang udah hadir di sini. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah masakan soto di Indonesia dan resiko yang mengancam jika terlalu sering makan jeroan. Oke, kalau begitu langsung aja check this out. Banyak simpang siur hingga kini dari mana soto berasal. Hal ini dikarenakan tidak ada catatan atau bukti nyata bahwa soto adalah makanan khas yang berasal dari daerah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri berbagai macam jenis soto ini berasal dari akulturasi budaya asing dengan Indonesia. Menurut buku Dennis Lombard dalam buku Nusa Jawa Silang Budaya di Jilid 2 diungkapkan bahwa soto adalah makanan Cina bernama Jauto atau Jauto. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian Ari Budianto dan Intan Kusuma yang berjudul Menyantap Soto Melacak Jauto. Menurut penelitian tersebut, soto merupakan makanan yang berasal dari Cina dengan sebutan Jauto, Joudo, atau Juto. Arti dari nama tersebut adalah jeroan dan rempah-rempah. Soto pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-19 di pesisir pantai utara Jawa. Bentuknya adalah makanan berkuah yang di dalamnya terdapat potongan daging dan jeroan. Diungkapkan juga dalam buku Nusa Jawa bahwa pada abad ke-18 telah banyak imigran Cina yang datang ke pesisir utara Jawa. Mereka membuka banyak rumah makan sebagai usaha. Meningkatnya jumlah imigran dari Cina membuat mereka akhirnya mendominasi saat itu. Pada saat inilah Jauto mulai diperkenalkan pada masyarakat pribumi. Kebiasaan orang Cina yang sering menggunakan daging babi dalam Jauto kemudian diubah, menyesuaikan dengan masyarakat yang sudah banyak beragama Islam. Maka isian Jauto dirubah menjadi daging sapi, kambing, ayam, dan juga jeroan. Ada berbagai jeroan sapi yang dimasukkan ke dalam soto seperti babat dan iso. Jeroan menjadi isi dari soto karena harga daging saat itu sangatlah mahal, sehingga hanya jeroan saja yang terjangkau. Soto berkembang di Indonesia tepat ketika penjajahan Belanda berlangsung. Rakyat selalu mengonsumsi soto yang memiliki isian dari jeroan dan pantang bagi penjajah Belanda untuk mengkonsumsinya. Alasannya adalah jeroan bagi penjajah bukanlah makanan yang dapat dikonsumsi. Para bangsawan Belanda menganggap jeroan adalah makanan yang tidak sehat bahkan higienis, sehingga hanya rakyat jelata saja yang mengkonsumsinya sebagai makanan sehari-hari. Jeroan adalah sebutan lain untuk organ dalam dari hewan yang siap diolah menjadi berbagai jenis masakan. Organ dalam yang dimaksud bisa berupa lidah, babat, usus, hati, paru, jantung, limpa, dan juga otak. Jeroan tidak selamanya buruk bagi tubuh. Mengkonsumsi jeroan dalam jumlah wajar sebenarnya masih dapat memberikan berbagai manfaat. Hal ini karena jeroan mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin A, B, D, E, K, zat besi, magnesium, selenium, dan zinc. Vitamin dan mineral ini sangat penting untuk menjalankan berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Meskipun jeroan kaya akan nutrisi penting, tapi bukan berarti Anda dianjurkan untuk mengonsumsi jeroan terlalu sering atau terlalu banyak.
Selain nutrisi yang telah disebutkan tadi, jeroan juga memiliki senyawa purin yang sangat tinggi. Bukan hanya itu, jeroan juga mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi. Berikut ini adalah beberapa gangguan kesehatan yang bisa muncul akibat terlalu sering atau terlalu banyak mengkonsumsi jeroan. Kadar kolesterol yang tinggi dalam jeroan dapat menyumbangkan peningkatan kadar kolesterol di dalam darah. Ditambah lagi dengan kadar lemak jenuh yang tinggi dalam jeroan. Keduanya dapat menempel dan menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah koroner di jantung. Pemicu penyakit akibat jeroan yang paling utama adalah jantung koroner. Tidak hanya penyakit jantung, efek makan jeroan juga bisa memicu resiko stroke karena penyumbatan pembuluh darah yang terdapat di otak. Mekanismenya hampir sama dengan penyumbatan pada pembuluh darah koroner di jantung. Pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otak terhambat karena adanya pembekuan darah sehingga memicu stroke. Tingginya kadar purin yang terdapat dalam jeroan juga beresiko menyebabkan asam urat. Purin dimetabolisme oleh tubuh menjadi zat asam urat. Asam urat dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Namun demikian, jika kadar asam urat dalam darah terlalu tinggi, ginjal tidak mampu mengeluarkannya semua, maka kelebihan asam urat dalam darah akan menumpuk pada jaringan tubuh seperti sendi dan menyebabkan nyeri hebat. Bagian jeroan yaitu hati sangat kaya akan vitamin A. Kelebihan kadar vitamin A dalam tubuh dapat menyebabkan keracunan atau hipervitaminosis. Gejalanya berupa mual, muntah, nyeri tulang, dan gangguan penglihatan. Bahaya makan jeroan juga bisa mempengaruhi ibu hamil. Menurut penelitian, ibu hamil yang mengkonsumsi lebih dari 10.000 IU atau vitamin A per hari dapat beresiko memiliki bayi yang cacat. Efek makan jeroan yang satu ini sangat mengganggu penampilan. Seperti yang diketahui, jeroan sangat tinggi akan kadar lemak jenuh. Makanan yang tinggi lemak jenuh juga dikaitkan dengan kadar insulin yang tinggi. Sayangnya, jika kadar tersebut terlalu tinggi di dalam tubuh, maka dapat meningkatkan produksi sebum di kulit wajah. Produksi sebum yang berlebihan bisa menyumbat pori-pori dan memicu jerawat. Tidak hanya pada hewan, penyakit ini juga bisa menyerang manusia. Pada manusia, penyakit sapi gila atau dikenal dengan istilah PCGD atau varian Creutzfeldt-Jakob disease. Penyakit ini dapat menyebar ke manusia melalui protein yang disebut prion. Prion terdapat pada otak dan tulang belakang dari hewan yang terkontaminasi. Gejala yang dapat timbul pada manusia adalah sering cemas, depresi, gangguan tidur, adanya gerakan otot yang tidak terkendali, gemetar, bahkan sampai menurunnya daya ingat. Memang penyakit akibat jeroan yang satu ini sudah jarang ditemukan, tapi tidak ada salahnya jika tetap waspada. Bagi Anda yang merasa konten ini bermanfaat, silahkan di like, share, dan ditekan tombol rudalnya di pojok kanan bawah, agar kami bisa lebih berkembang lagi di channel ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kesehatan Anda. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya.